KPK akhirnya memulai tahap penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Juru bicara KPK Budi Prasetyo, kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah memasuki tahap penyelidikan. KPK mengaku hingga kini belum bisa memberikan rincian walaupun penyelidikan sudah dimulai sejak awal tahun. KPK juga meminta masyarakat yang memiliki informasi atau data terkait WUSH bisa menyampaikan kepada KPK. Isi dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran hingga 3 kali lipat. Isu kian memanas saat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk menyelesaikan hutang proyek warisan Joko Widodo itu. Ya benar, jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres. Dalam proses penyelidikan secara umum tentu tim terus melakukan pencarian ya, keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini. Nah, Presiden ke-7 Joko Widodo angkat bicara soal kereta cepat WUSH yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban hutang. Jokowi menjelaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan karena kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Jokowi menilai transportasi massal tidak bisa dilihat dari laba, melainkan juga dari manfaat sosial. Jokowi menyebut utang kereta cepat Bandung-Jakarta ini bisa berkurang seiring berjalannya waktu dan peningkatan jumlah penumpang. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama. Ya pemirsa, saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung ini terjadi. Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC menggunakan APBN. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Warga desa Sawahan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menolak kegiatan mimbar rakyat yang akan dihadiri Roy Suryo CS. Warga menilai acara tersebut meresahkan dan berbau provokatif. Ya, ikut andil dalam penolakan kegiatan mimbar rakyat.
Video amatir merekam saat warga melakukan penolakan terhadap acara mimbar rakyat yang akan dihadiri Roy Suryo CS di Desa Sawahan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Selain blokade jalan, warga juga membentangkan spanduk yang berisi penolakan. Sebab warga menilai acara yang akan dihadiri Roy Suryo tersebut dianggap meresahkan dan berbau provokatif. Selain itu, warga menilai mimbar rakyat tidak sesuai dengan hati nurani rakyat karena bisa memecah belah bangsa. Untuk jaga keamanan, polisi siagakan pasukan di sekitar lokasi acara. Kegiatan mimbar rakyat akan dihadiri Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Bambang Tri. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, Rismon Sianipar meyakini Wapres Gibran tidak lulus SMA dan tidak memiliki ijazah SMA. Banyak kejanggalan dengan ijazah Wapres ini sehingga Wapres Gibran harus dimakzulkan. Riwayat pendidikan Wapres Gibran Raka Buming Raka terus diperbincangkan. Sejumlah pihak meyakini anak sulung Joko Widodo itu tidak lulus SMA sehingga tidak memiliki ijazah SMA. Pernyataan itu disampaikan Roy Suryo dan Rismon Sianipar dalam konferensi pers di Solo, Jawa Tengah. Rismon bersikukuh mantan wali kota Solo itu tidak memiliki ijazah SMA. Padahal menurut Rismon saat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden adalah berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Rismon bahkan berani mengklaim telah menelusuri website dari Minister of Education Singapura. Jadi memang Gibran bagaimana mungkin melompat kelas 1 SMA di Singapura ke kelas 13, kelas 11, 12-nya kemana? Dan kita patut diduga dia memalsukan ijazah SMA. Rismon Sianipar juga mengaku telah mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bertanya perihal pendidikan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sidang perdana kasus kematian anggota TNI Prada Luki Saputra Namo di Kupang, NTT beragenda mendengarkan keterangan terdakwa serta 6 saksi. Ya, terdakwa Letu Ahmad Faisal didakwa mengizinkan anak buahnya menganiaya korban hingga meninggal dunia. Sambil memeluk foto anaknya, Ibu Prada Luki Saputra Namo, Sepriana Paulina Mirpe, sempat histeris karena tak kuasa menahan amarah saat hendak dipanggil masuk ruang sidang untuk mengambil sumpah bersama para saksi lainnya. Sidang perdana ini digelar di Pengadilan Militer 3 Kupang, NTT Senin pagi dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa beserta 6 saksi. Sidang digelar secara terbuka untuk mengungkap motif penganiayaan yang menyebabkan korban Prada Luki Saputra Namo meninggal dunia. Pengadilan militer juga menghadirkan 4 saksi dari TNI dan 2 orang lainnya yakni ayah dan ibu kandung Prada Luki Saputra Namo. Terdakwa Letu Ahmad Faisal, Komandan Kompi pada Batalion Teritorial Pembangunan Waka Ngamere, Kabupaten Nagekeo dihadirkan sebagai terdakwa pertama. Ia didakwa mengizinkan anak buahnya menganiaya Prada Luki sehingga menyebabkan korban mengalami luka serius. Kasus penganiayaan berujung kematian Prada Luki diketahui setelah korban meninggal dunia saat menjalani perawatan di unit perawatan intensif RSUD Airamo Nagekeo 6 Agustus 2025. Luki meninggal karena diduga dianiaya beberapa orang seniornya. Pihak TNI telah merampungkan berkas perkara 22 tersangka kasus tersebut ke auditor militer. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Nadiem Makarim membantah grup WhatsApp Mas Menteri digunakan untuk proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ya, namun hal ini bertolak belakang dengan Kejagung yang menyebut grup tersebut dibuat sebelum Nadiem menjadi menteri. Nadiem Makarim yang kini berstatus tersangka korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook membantah grup WhatsApp Mas Menteri Kortim sengaja dibentuk untuk atur proyek tersebut. Melalui kuasa hukum, Nadiem menjelaskan grup WhatsApp tersebut dibentuk untuk menjalankan program menteri sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, bukan untuk memuluskan proyek pengadaan barang. Minta beliau untuk menjadi menteri pada waktu itu. Nah,
atas dasar itulah maka Pak Nadiem mengumpulkan ya orang-orang yang expert di bidang itu ya untuk ini sekedar untuk mempersiapkan atau membuat gagasan serta hal yang terkait dengan arahan Pak Jokowi itu ya terutama dalam konsep nawacita kemudian program RPJM 2000. Keterangan pengacara Nadiem ini bertolak belakang dengan temuan Kejaksaan Agung yang sebut grup WhatsApp Mas Menteri Kortim sudah dibentuk sejak tahun 2019 oleh Juristan Nadiem Makarim dan Fiona Handayani untuk membahas rencana program digitalisasi pendidikan. Bahkan sebelum Nadiem resmi diangkat jadi menteri oleh Joko Widodo.